Ada yang bilang kita harus belajar sampai tua, dan itu ternyata benar. Tapi bukan belajar yang formal ya. Halo, Kenny Deyong di sini. Hari ini saya mau sharing tentang sesuatu yang saya pelajari. Life skill baru. Sebenarnya bukan hal yang baru, tapi saya baru melakukannya. Yaitu melakukan puasa, tapi puasanya panjang. Intermittent ya. Jadi puasa dari jam makan siang, jam 12, sampai dengan besok pagi sarapan jam 8. Berarti saya berpuasa, puasa terhadap makan, tapi tetap minum ya. 20 jam, kira-kira 19-20 jam. Dan saya sudah menjalankan 1 minggu. Saya mau cerita kenapa saya jalankan, dan apa dampaknya dengan slow living. Sebenarnya tidak susah-susah amat ketika kita sudah berkomitmen untuk puasa, kemudian kita ngerti kenapa kita harus puasa, bukan karena kelaparan nggak punya makanan ya, tapi lebih kepada kita merancangnya untuk tidak makan. Jadi berbeda ini ya. Nah, dengan begitu otak kita tuh siap pada saat jam makan malam, kita udah bilang nih kita kan nggak makan, sehingga otak kita tuh agak sedikit tidak menuntut makan gitu ya, perut pun tidak begitu lapar. Adalah sedikit lapar, tapi karena kita sudah komitmen tidak makan, dia akan berlanjut dan tidak lapar. Nah ini amazing gitu ya. Jadi kemudian pagi hari nggak rasa lapar sama sekali. Jadi kita sarapan jam 8 pagi, kemudian jendela makannya jam 8 sampai jam 12, baru kita start makan lagi. Setelah itu, setelah jam 12, jam 1, kita nggak makan tapi tetap minum yang banyak. Kemudian makannya lagi, sarapan besok pagi. Jadi 20 jam kosong. Ketika perut kita kosong, ini teorinya ya, teori ringkasnya, tapi nanti saya kasih link Anda, Dr. Hans, itu bagus sekali penjelasannya. Juga penjelasan dari Adi Rai ya. Nah, ketika perut kita nggak diisi selama 12 jam pertama ya, karena saya kan 20 jam ya, maka si badan ini mengambil energi dari lemak. Nah ini part bagusnya ini ya, bagian bagusnya. Jadi tubuh kita auto ngambil dari cadangan itu adalah lemak. Jadi seminggu jalan itu saya udah turun 1 kilo. Walaupun itu bukan target dari saya, karena saya tidak gemuk, saya tergolong kurus, tapi tetap ada lemak ya, di perut ini ada lemak. Lebih ke kesehatan. Jadi setelah 12 jam pertama, kemudian dia mulai ngambil lemak sebagai makanannya. Nah, masuk ke jam ke-17, 18, 16, ada yang dinamakan autopagi. Autopagi ini adalah sel yang makan sel mati. Jadi selnya itu mencari makan, tapi bukan hanya lemak, tapi juga di sel-sel mati. Jadi kalau misalnya kanker, pre-kanker itu ada sel mati numpuk, kemudian dia jadi kanker. Nah itu termakan oleh sel yang sehat pada saat di jam ke-18, 19, 20. Nah sebenarnya ada puasa yang sampai 72 jam. Pada saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya 72 jam itu autopaginya akan semakin menggila. Dan kita udah nggak berasa lapar, sama sekali nggak lapar walaupun nggak makan. Tapi autopaginya akan semakin memperbaiki diri dengan cara memakan sel mati. Dan imunitas tubuh juga kayak reset gitu ya, kayak dia memperbarui diri gitu loh. Nah ada orang bilang stem cell juga akan terjadi di hari ketiga itu. Bahkan anak saya 5 hari nggak makan, hanya minum aja, nggak ada masalah buat dia. Dan ternyata semakin saya pelajari, kalau kita punya cadangan lemak yang cukup banyak, itu aman banget. Jadi orang yang paling lama tuh sampai tidak makan 385 hari. Nanti Anda nonton di Dr. Hans ya, linknya saya berikan di description. 385 hari itu lebih dari setahun, dia nggak makan karena dia gemuk sekali, overweight banget. Pada saat dia nggak makan, maka tubuh sudah otomatis ngambil dari lemak. Sama sekali nggak lapar karena
Di kepala kita, saraf-saraf kita itu sudah kasih tahu bahwa makanan kita ada di lemak. Dia nggak minta makan, sehingga nggak berasa lapar, dan setelah itu orang itu sehat. Saya begini nih karena saya juga ngobrol sama anak saya waktu saya ke Jakarta, dia bilang dia nggak ada merasa lapar sama sekali. Hanya di hari pertama aja ada rasa ingin makan yang cukup kuat, tapi setelah itu nggak ada rasa lapar. Dia main badminton, dia melakukan kegiatan yang biasa-biasa aja, nggak ada perubahan. Sama sekali tidak membuat dia lemes. Tapi kalau sudah lama begitu, sampai 3 hari, 5 hari, nah buka puasanya harus makanan yang lembut. Tapi kalau saya, karena cuma 20 jam, nggak ada masalah, kita makan apa aja. Nah, apa dampaknya terhadap slow living? Nah, ini yang seru. Saya biasa makan malam itu tidak mahal, murah, masak sendiri. Juga kadang-kadang hanya makan ikan dan sayur gitu ya. Nah, semurah-murahnya saya makan, ya 30 sampai 40 ribu juga, berdua ya, berdua. Kalau sebulan, itu lebih dari 1 juta saya save gitu ya. Sudahlah saya sehat, saya juga ternyata bisa save, bisa mengurangi biaya hidup gitu ya. Kalau biaya hidup saya tadinya 4 jutaan, sudah nyaman gitu ya. Sekarang bisa jadi 3 juta. Tapi bukan berarti kita makan banyak ketika di jendela makan ya, dari sarapan sampai makan siang. Pernah saya lakukan, karena saya pikir saya nggak makan lagi malam, saya makan agak banyak, dan itu kurang nyaman. Terlalu kenyang, kemudian menjadi lapar. Saya nggak tahu kenapa perut kita itu kalau kita isi kenyang, dia menjadi cepat lapar, minta lagi dia. Jadi sekarang saya udah nggak gitu lagi, sarapan normal saja, tapi saya tambah telurnya. Jadi protein memang perlu. Kemudian siangnya tidak tambah nasi, tapi tambah sayur. Karena kita perlu tambahan gizi, tambahan protein untuk memenuhi supaya kita nggak terlalu kurus gitu. Nah, ketika kita sudah menjalankan ini cukup normal, kita juga bisa bekerja agak keras untuk membentuk otot. Ya, saya nggak punya otot ini. Jadi saya mulai angkat barbel nanti hanya untuk tidak terlihat kurus dan lebih sehat. Bukan untuk terlihat macho gitu ya, nggak sampai ke sana. Dan sepertinya ini akan menjadi budaya baru saya, dan saya dan istri, akan menjalankannya sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun tiap hari kita nggak makan malam, hanya 4 jam aja jendela makannya. Bahkan istri saya, dia pegel-pegelnya hilang ya. Jadi setelah 3 hari itu dia mulai tersembuhkan di banyak sendi-sendinya itu. Memang ini bisa memperbaiki sendi-sendi yang rusak. Nah, kita akan rencanakan menjadi budaya baru, sudahlah hemat, sehat, dan itu adalah skill of life baru yang kita terapkan. Hampir setiap bulan itu saya mempelajari hal-hal baru, tiap minggu lah. Jadi ada yang baru saya coba, dalam rangka menuju hidup yang lebih bahagia, hidup yang sehat. Kalau kita nggak sehat, kita sulit bahagia. Badan sakit, gimana mau bahagia ya? Sebentar sakit. Ketika itu sudah menjadi biasa, bukan berarti kita 100% sepanjang tahun itu akan seperti itu ya. Ya, pasti ada undangan makan malam. Nah, kalau misalnya terjadi undangan makan malam, mungkin kita akan coba skip sarapannya. Jadi kita rubah gitu ya, tapi tetap sekitar 17 sampai 20 jam. Kemarin juga saya diundang ngopi gitu ya, kemudian ada emping, ya oke lah. Saya makan gitu ya. Jadi tidak terlalu ketat, tapi semaksimal mungkin kita akan melakukan ini, dan ini kayaknya enak banget dan nyaman, sehingga membuat kita jauh lebih bahagia. Saya cukup yakin di antara teman-teman sudah banyak yang intermittent, dan saya baru. Mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan ke saya, tolong tulis di komentar. Bagi Anda yang belum, Anda perlu coba, apalagi kalau yang sudah overweight, yang katakanlah ada lemak gitu ya, lemak di perutnya. Nah, ini adalah cara paling bagus, nggak perlu biaya, malah menghemat. Ya, jangan minum obat macam-macam, ini, obat itu. No. Cukup berpuasa, dan Anda tidak akan merasa lapar, santai-santai aja. Hanya merasa gimana ya, ada kebiasaan yang berubah sehingga ada pengen mau makan gitu ya. Sore-sore biasanya saya ada makan gorengan atau kacang-kacangan. Nah, ini kan nggak ada lagi nih, nggak ada ngemil.
hanya merubah kebiasaan itu tidak mudah. Ketika berjalan 3 hari, 4 hari, oke, fine. Dia akan menjadi biasa, menjadi normal baru gitu ya. Jadi tubuh kita akan bisa ngikutin. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu dengan video lainnya.